البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Insyaallah akan kita mulai pembacaan dan pembahasan dari kitab Talkhis Fiqhil Fara'id dari Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kitabnya tadi kita sebutkan Talkhis Fiqhil Fara'id, ringkasan dari Fiqhil Fara'id. Kita pilihkan kitab ini karena yang pertama ringkas dan juga bagus dalam menguatkan fondasi dalam fiqihnya, fiqhil faraid. Dan insyaallah ini kitab yang sederhana tapi sangat bermanfaat Adapun terkait dengan hisabnya nanti insyaallah kita bantu di luar kitab ini. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan dari kitab ini dan juga muqaddimah dari beliau, mungkin kita perlu sebutkan beberapa hal yang menunjukkan penting dan mendesaknya ilmu ini agar kita termotivasi dan terdorong untuk memberikan waktu dan juga kesempatan untuk kita mempelajari ilmu ini yang banyak dari kaum muslimin mereka melalaikannya. Di antara hal yang menunjukkan penting dan mendesaknya ilmu ini adalah bahwasanya ilmu ini merupakan bagian dari agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk dipelajari meskipun sifatnya kifai, dan meninggalkan sebagian dari bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan manusia itu terjatuh dalam permusuhan, kebencian satu sama lainnya. Kita mengetahui banyak perselisihan, permusuhan, perpecahan karena sebab masalah warisan ini. Oleh karena itu kita berupaya mempelajarinya. Jangan sampai kita terjatuh pada apa yang mereka ahlul kitab terjatuh padanya. Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang sebab terjadinya perpecahan antara mereka an-nasara dan juga kebencian satu sama lainnya. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzan mimma dzukiru bih fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Di antara mereka-mereka yang mengatakan kami adalah orang-orang Nasrani, kami telah ambil dari mereka perjanjian, itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka melalaikan, syahidnya, melupakan sebagian dari apa yang diingatkan atas mereka dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya? Faghrayna bainahumul adawah, maka kami campakkan antara mereka permusuhan, kebencian satu sama lainnya hingga datangnya hari kiamat. Di sini kita mendapatkan faedah bahwasanya mencampakkan sebagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebab kebencian, permusuhan satu sama lainnya. Dan praktek kenyataan itu membuktikan banyaknya permusuhan, pertikaian, perpecahan dengan sebab masalah warisan ini. Juga di antara hal yang menunjukkan ahamiyahnya ilmu ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbuna, Rabb kita yang Maha Hikmah, langsung yang menjelaskan permasalahan ini dengan begitu rincinya. Tidak ada bab-bab fiqih yang Allah rinci seperti Allah rincikan dengannya ilmu ini, yaitu al-faraid. Allah rincikan langsung siapa-siapa mereka ahlul furud, dan juga siapa-siapa yang mereka adalah asabah. Juga di antaranya yang menunjukkan bahwasanya ilmu ini adalah sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita menyempatkan waktu dalam rangka mempelajarinya, adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi siapa-siapa yang mau menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala,
menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya batasan-batasan dalam hal pembagian waris. Allah janjikan bagi mereka al-jannah yang kekal, seseorang di dalamnya selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menyebutkan ya tentang jatah-jatah ahlul furud, ya di akhirnya Allah katakan tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti Allah masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Sebaliknya, lihat, Allah ancam mereka-mereka yang melalaikan batasan-batasan Allah, dan diantaranya juga ilmu warithin. Wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang bermaksiat kepada Allah, wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara, kemudian dia melampaui batasan-batasan Allah, pasti Allah masukkan dia, Allah ancam ya, Allah masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan bagi dia adab yang menghinakan. Ya. Juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu ini. Dalam hadisnya beliau bersabda, al-hiq wal fara'id bi ahliha, fama baqiya fahuwa li awla rajulin dzakar. Sertakan, berikan jatah-jatah tertentu ya kepada yang berhak menerimanya, dan apa yang tersisa maka ia diberikan kepada jenis laki-laki yang terdekat kepada si mayit. Ya tentunya kita hanya bisa menegakkan sabda Nabi ini alaihi salatu wasallam, memberikan al-faraid, al-furud kepada ahlinya, dan juga apa yang tersisa kepada asabah, dengan cara kita mengetahui dan mempelajari ya ilmu ini yang mulia. Tanpa kita mempelajarinya, maka tidak mungkin kita bisa mengamalkan sabda Nabi tadi, al-hiqu al-faraid bi ahliha, sertakan jatah-jatah tertentu ya, berikan jatah tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan sisanya untuk asabah ya. Nah, itu mungkin beberapa hal yang hendak kita sampaikan di pembukaan ini agar menjadi motivator untuk kita ya semangat ya sungguh-sungguh mempelajari ilmu yang agung ini. Baik, sekarang kita masuk ke muqaddimah dari al-musannif rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Wa ba'd. Adapun setelah itu, yang setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga ya bersolawat untuk nabinya alaihi salatu wassalam, maka beliau katakan, fa hadhihi risalatun mukhtasarah fi ilmil faraid. Maka ini adalah sebuah risalah. Ya, risalah biasanya tercakupi di dalamnya hanya beberapa lembar saja dari bahasan, tidak tebal seperti halnya surat ya. Fa hadhihi risalah, maka ini adalah sebuah risalah yang mukhtasarah, ringkas, fi ilmil faraid, dalam bidang ilmu faraid, hasbal manhaji al-jadid, sesuai dengan metode yang baru, al-muqarrari, yang ditetapkan, lisanah al-ula, untuk tahun pertama, ats-tsanawiyah, tingkat SMA kalau di sini ya, SMA kelas 1 ya. Ra'aitu fiha suhulata at-ta'bir, aku menjaga di dalam kitab ini ungkapan-ungkapan yang mudah, ma'al idah, disertai dengan al-idah, penjelasan, bil amthilah, dengan contoh-contoh, wa sammaituha, dan aku namai risalah yang ringkas ini dengan talkhis ya, talkhisa fiqhil faraid, ringkasan fiqh al-faraid. Dari namanya saja sudah terlihat bahwa titik berat beliau di sini adalah pada fiqhnya, sehingga nanti insyaallah untuk hisabnya akan kita contohkan dengan contoh-contoh. Dan alhamdulillah sebagian antum sudah ya mengetahui bagaimana hisabnya. Wa asalullaha ta'ala an yaj'ala amali khalisan lahu nafi'an ibadihi innahu jawadun karim. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah jadikan amalanku ini ikhlas karena Allah,
ya, nafi'an li'ibadih, bermanfaat bagi para hambanya. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha dermawan lagi maha mulia. Baik, kita masuk ke lembar berikutnya, yaitu tentang ta'riful faraidhi faidatuhu hukmuh. Yang pertama tentang definisi dari apa? Al-faraid. Yang kedua tentang faidatuhu, faidahnya. Dan yang ketiga tentang hukmuh, hukum mempelajarinya. Baik, kita masuk ke yang pertama, poin yang pertama, yaitu al-faraid. Al-faraid dikatakan oleh al-musannif rahimahullah, al-faraid adalah jam'u faridatin, bentukan jamak dari faridah. Faridah, ya, faridah itu maknanya mafruḍah, sesuatu yang diwajibkan. Jadi farid itu fa'il, ya. Dalam shorof fa'il di sini bermakna maf'ul tadi. Qatil maknanya maktul, yang terbunuh. Jarih maknanya majruh. Jam'u faridah, bentuk jamak dari faridah. Maknanya maf'ul. Jadi fa'il maknanya maf'ul, ya, mafruḍah, sesuatu yang diwajibkan. Ya. Kalau faridah maknanya mafruḍah, sesuatu yang diwajibkan. Wahia, dan al-faraid secara bahasa atau faridah secara bahasa maknanya asy-syai' al-mujabu wal maqtu', sesuatu yang diwajibkan dan ditetapkan. Ya. Kemudian wa fil istilah huna, dan makna al-faridah atau al-faraid di sini, ini istilah al-fardiyyin, adalah al-ilmu biqismatil mawarith fiqhan wa hisaban, ilmu tentang, ya, qismah al-mawarith, pembagian harta-harta peninggalan, baik dari sisi fiqihnya ataupun dari sisi hisabnya, perhitungannya. Yang pertama, masalah fiqih ini lebih penting, lebih mendesak, ya. Kemudian setelah itu hisabnya, insyaallah tidak terlalu sulit, ya. Syaratnya fiqihnya dulu kita benar-benar menguasainya. Setelah itu hisabnya insyaallah tidak begitu sulit. Ya, sebagian manusia lari dari ilmu ini karena melihat hisabnya yang sepintas sepertinya menyulitkan, padahal insyaallah tidak begitu menyulitkan. Sudah dimudahkan rumus-rumusnya oleh al-fardiyun, ya, ulama ahlu al-fard ataupun ahlul furud, al-faraid. Faidatuhu, faedahnya mempelajari ilmu faraid adalah isalu nasibi kulli warithin ilaih, ya, menyampaikan bagian dari setiap ahli waris kepadanya, ya, menyampaikan bagian dari setiap ahli waris kepadanya. Apa yang dia berhak mendapatkannya, ia dapatkan, ya. Yang bukan ahli waris yang akan mendapatkan, ya. Kemudian yang ketiga, jelas insyaallah ini faedahnya, yang menyampaikan bagian setiap ahli waris atau menyampaikan kepada setiap ahli waris bagiannya, itu mungkin bahasa yang lebih mudahnya. Hukumnya adalah fardu kifayatin, ya, fardu kifayah. Ya, ini kata beliau, idza qama bihi man yakfi saqata al-fardu an baqiyatin nas. Apabila qama bih, mempelajarinya, ya, menegakkannya, man yakfi, orang yang mencukupi. Jadi beliau tidak menyebutkan di sini satu orang saja atau dua orang saja, ya, tergantung kebutuhan dalam satu daerah. Kalau misalkan di satu daerah hanya tercukupi penyelesaian masalah faraid dengan 3 orang, ya harus 3. Kalau 3 kurang harus 4, ya 4 ila akhiri. Kalau dengan 1 orang tercukupi, ya, maka gugur dari yang lain dosa. Masya Allah, dia menyelamatkan kaum muslimin yang lain dari dosa dengan adanya orang yang mencukupi, yang dia memahami, mengerti, ya, ilmu ini, gugur dosa dari yang lainnya. Idza qama bihi man yakfi, apabila menegakkan ilmu ini, man yakfi, sekelompok orang yang mencukupi, saqata al-fardu an baqiyatin nas, gugur kewajiban dosa dari manusia yang lainnya, ya.
Jadi kita hendaknya memiliki himmah yang tinggi. Jangan sampai udah pelajari kalian ilmu faraid atau ilmu ini itu agar kami gugur dari dosa. Jangan. Itu himmahnya apa? Safila, rendah. Selama kalian pelajari itu tata cara pengurusan jenazah, biar kami apa? Selamat dari dosa. Adapun kami anak masih canggung. Ya, kalian saja silakan. Ya. Nanti saya bantulah sudah. Itu ongkosnya. Ini himmahnya lemah. Harus dia menjadi orang yang terdepan dalam kebaikan. Ya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Jangan sampai dia mencukupkan dan mewakilkan kepada orang sudah ada lebih ini. Sudah ada ustadz ini, jangan. Ya. Terfahami insyaallah ya definisi dari apa? Al-faraid dan juga apa? Faedahnya dan hukumnya. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya? Afdal. Tidak ada. Santai saja kita. Azwar gimana, War? Belum. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang al-huququ al-muta'alliqatu bit-tarikati wa bayanu al-muqaddami minha. Al-huququ al-muta'alliqah, hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan pada kaitannya dengan at-tarikah, harta peninggalan, al-irth, ya. Wa bayanu al-muqaddami minha, dan penjelasan tentang mana dulu yang harus didahulukan. Ya, hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan apa? Harta peninggalan. Dan juga penjelasan tentang yang mana dulu dari hak-hak tersebut yang harus didahulukan. Ya. Baik, kita masuk ke penjelasannya. Al-huququ al-muta'alliqatu bit-tarikati khamsatun. Ya. Murattabatun kattali atau murattabatan kattali. Hak-hak yang berkait dengan apa? Harta peninggalan ada 5. Ya, diurutkan sebagaimana urutan berikut ini. Ya. Yang pertama adalah mu'anu tajhizil mayyit. Ini yang pertama yang harus dilakukan sebelum apa? Pembagian harta waris atau harta peninggalan. Mu'anu tajhizi al-mayyit. Ya. Al-mayyit kalau dengan apa? Tasydid mayyit itu biasanya orangnya masih hidup. Seperti dalam ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah mayyit, akan mati. Fa innahu mayyitun, dan mereka juga orang-orang kafir akan mati. Tapi dengan sukun mayyitun biasanya sudah mati. Umumnya demikian, umumnya enggak masih juga. Contohnya kalau mayyit sudah mati, awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Apakah orang yang tadinya mati, mayyitan sudah mati, ya. Silakan, ya kadang juga digunakan ini untuk itu untuk ini, ya. Mu'anu tajhizil mayit, ya ini biaya penyelenggaraan mayit, ya. Kita biasanya pakai mayit, ya. Mayit juga bisa mayit. Min thamani ma'in, berupa ongkos biaya pemandian. Ma'i taghsilih, min thamani ma'i taghsilih, biaya pemandiannya. Kita tahu semua bahwasanya mengurusi jenazah itu memerlukan biaya. Wa kafanihi, dan juga apa? Biaya kafannya. Ya, wa hanutih, dan juga wewangiannya. Wa ujrati ghasili, dan juga apa? Ongkos orang yang memandikannya. Halal bagi yang memandikan untuk dia mengambil apa? Ujrah. Wa hafiri qabri, dan juga ongkos untuk para penggali apa? Kuburannya. Ya. Kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam At-Tashil, ini didahulukan karena bimanzilatit ta'am wasyarab wal libas wasakan lil muflis. Itu kedudukannya seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal bagi orang yang muflis, terlilit hutang.
Ya nggak bisa, misalkan dipaksa, sini kamu pakaiannya buat bayar utang, iya, atau makanan pokoknya sini jangan dimakan buat bayar utang, ya. Jadi diberikan tetap, ya nggak boleh diambil, ya untuk melunasi utang-utangnya. Sesuatu yang tadi, makanan pokoknya, pakaiannya, ya. Demikian kata beliau rahimahullah. Dan di sana ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya biaya penyelenggaraan jenazah ini harus didahulukan. Di antaranya adalah pada kisahnya seorang yang ihram yang dia jatuh dari rohilahnya, untanya, kemudian dia diinjek oleh untanya hingga dia mati. Maka kata Nabi SAW, kafinuhu fi thawbaihi, kafani dia dengan 2 lembar pakaian ihramnya. Di sini Nabi SAW tidak menanyakan apakah dia punya utang, ya kan, punya ini dan itu, tapi ya langsung saja memerintahkan manusia untuk mengkafani dia dengan kain yang ada pada dirinya. Tidak menanyakan hutangnya, ini dan itunya, ya. Juga secara kias, ya, sebagaimana manusia, ya, ketika dia hidup, yang namanya pakaian, ya, didahulukan daripada bayar utang, ya. Demikian pula setelah matinya didahulukan biaya penyelenggaraan jenazahnya sebelum dibayar hutangnya. Kemudian yang kedua, al-huququ al-muta'alliqatu bi'aini tarikati kaduyuni al-muwaththaqati birrahan. Yaitu al-huquq, kewajiban-kewajiban yang berkait dengan ainit tarikah, inti dari harta peninggalannya. Itu dulu yang harus diselesaikan. Kewajiban-kewajiban yang berkait dengan harta peninggalan. Kaduyunil muwaththaqah birrahan, seperti hutang yang diikat dengan gade. Karena sebagian orang kan nggak mau menghutangi kecuali ada jaminannya, ya kan? Sini kamu hutang tapi jaminannya misal mobil kamu, rumah kamu, atau sertifikat tanah kamu. Itu dulu yang harus bayar, dilunasi. Kalau tidak, ya bagaimana nanti mau dibagi, ya. Meskipun di situ ada khilaf, tapi ini yang insyaallah pendapat yang rajih. Adapun 3 imam, Imam Malik, Abu Hanifah dan juga Syafi'i, ya, lebih memilih untuk mendahulukan al-huquq ini daripada tajhiz al-mayyit, daripada biaya pengurusan jenazah. Ya, jadi di sisi 3 imam, Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, menyelesaikan hak-hak atau kewajiban-kewajiban terkait dengan harta peninggalan seperti hutang yang diikat dengan gade ini lebih didahulukan daripada biaya pengurusan jenazah, sehingga nanti biaya pengurusan jenazahnya ditanggung keluarganya, kalau istri suaminya, suami istrinya, atau keluarga yang lainnya. Tapi wallahu alam yang dipilihkan di sini oleh beliau itu yang lebih rajih, itu mazhabnya Imam Ahmad rahimahullah, ya. Kemudian yang ketiga, al-huququ al-muta'alliqatu bi dhimmatil mayt kaduyunil lati laysa fiha rahnun sawun kanat lillahi ta'ala kaz-zakati am lil adamin kal qardi. Yang ketiga adalah al-huquq, kewajiban-kewajiban al-muta'alliqah yang berkait dengan zimmah, tanggung jawab mayit, ya. Menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang berkait dengan tanggung jawab si mayit, ya. Contohnya ad-duyun allati laysa fiha rahan, hutang-hutang yang tidak ada padanya gade, hutang lepas, ya. Sawun kanatillah, sama saja apakah hutangnya kepada Allah, ya, seperti zakat, nadar, ya, nadar ini itu, amlil adamiyin, atau hutang kepada sesamanya seperti al-qard, minjam sesuatu, ya. Ada khilaf di antara ulama kalau misalkan dalam satu waktu si mayit ini meninggalkan 2 hutang kepada Allah dan juga kepada sesamanya dalam keadaan harta peninggalannya enggak cukup untuk menutup salah satunya. Sebagian seperti Imam Syafi'i, ya, juga Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya yang didahulukan itu kata beliau adalah hak Allah dulu, ya, hak Allah, ya. Jadi hutang kepada Allah, ya, lebih didahulukan,
daripada hutang kepada manusia, nadarkah, zakatkah yang belum dibayar misalkan ya. Adapun kalau pendapatnya Imam Malik dan juga Abu Hanifah, Malikiyah dan Hanabilah lebih memilih untuk membayar hutang kepada sesama dulu. Kata mereka karena hubungan manusia dengan manusia itu dibangun di atas al-musyahah, kikir. Ya, rasa kikir, dia enggak mau memaafkan sebelum dia bayar. Adapun hubungan manusia dengan Allah dia dibangun di atas musamahah, kelapangan, kemurahan. Jadi manusia dulu yang kikir, bayar. Allah, kita minta maaf aja, ampun kepada Allah, semoga dimaafkan. Kalau Imam Ahmad dirinci, jadi dua-duanya ditunaikan nanti pakai prosentase, semuanya dibayar, cuma sesuai dengan besar kecilnya hutang tadi. Iya, ada caranya itu. Ada caranya, misalkan dia hutang kepada Allah zakat ya. Misalkan dia hutang zakat 5 juta, hutang kepada orang 5 juta ini. Sedangkan harta peninggalannya cuma berapa? 2 juta misalkan. Iya. Harta peninggalannya cuma berapa? 2 juta. Maka dikasih semua sesuai dengan proporsinya itu. Sama ya kali 2 juta dia harta. Nah, nanti caranya ya harta peninggalan si Maidin berapa jumlahnya tadi? 2 juta ya. Harta tanggungan dia berapa? Tanggungan dia tadi berapa? Tanggungan dia 10 juta ya. 5 juta apa tadi? Hutang kepada Allah, hutang zakat. 5 juta hutang pada manusia. Berarti 10 juta ya. Jadi 10 juta ini dikali harta peninggalan. Berapa harta peninggalan? Iya, dikali 2 juta jadi berapa? Hah? Kali 20 juta ya. Dibagi semua hutang yang dia hutang padanya, bagi 10 juta berapa? Berapa? Tapi berapa tadi? 20 juta dibagi 10 juta jadi berapa? Ya sekitar seperti itu ya, kurang lebihnya. Atau misalkan dia punya hutang kepada ABCD, hutang ABCD sama si A 200.000, B 300, C 500, berapa semuanya? 1 juta. Sedangkan hartanya dia cuma 500. Maka caranya jumlah piutang dia berapa tadi semuanya? 1 juta dikali harta peninggalan berapa? Harta peninggalan tadi 500 sama dengan berapa? Sama berapa? Dibagi keseluruhan utang dia. Kenapa? Jadi keseluruhan piutang dia tadi berapa? 1 juta dikali harta peninggalan berapa? Berapa? 500 juta? 5 juta dibagi semua hutang dia 1 juta berapa? Tuh gini Afan. Dia bayar si A gitu. Afan keliru ini anak. Misalkan dia hutang sama si A tadi berapa? 200. Nah 200 juta dikali harta peninggalan berapa? 500 berapa? Nah dibagi keseluruhan hutang dia. Jadi hutangnya dia kepada si A dikali harta peninggalan dibagi keseluruhan hutang dia. Itu caranya. Coba dicatat aja, tulis biar lebih enak. Berpikir tulis. Ya sekarang cara seperti itu juga tadi terkait dengan satunya kepada zakat, satunya kepada apa tadi? Manusia. Nah sekarang zakat dulu lah. Dia misalkan hutang zakat, ini mazhab tadi Imam Ahmad ya. Hutang zakat 2 juta lah. 2 juta. Harta peninggalan dia berapa? 500 apa 1 juta? Ya, dikali 1 juta. Ya, sekali aja langsung. Ya, kali 1 juta. Itu harta peninggalan dalam kurung saja. Nah, dibagi ke seluruh hutang dia. Ya, coba dibagi. Ya, keseluruhan hutang dia kan tadi kepada hutang pada Allah misalkan hutang nadar zakat 2 juta. Hutang kepada orangnya berapa tadi? Silakan berapa? 2 juta. 2 juta juga atau 3 juta? Bedakan yang beda. 3 juta ya. Berarti 3 juta tambah 2 juta berapa? 5 juta ya.
Jadi hutang zakat 2 juta, hutang kepada sesama 3 juta. Hutang kepada sama 3 juta berarti 5 juta di bawahnya. Nah, itu. Nah, jadi kalau kita mau bayar hutang zakat, nah caranya hutang zakat kan 2 juta dikali harta peninggalan 1 juta. Ya, harta peninggalan 1 juta ya. Dibagi 5 juta. 5 juta ini keseluruhan hutang dia. Berapa semuanya jadi? 2 juta dikali 1 juta 2 juta. Nah, berarti yang dibayarkan kepada masa 2 juta? Iya, dibagi 5 berapa? Koma 400 ribu. Itu buat zakatnya 400 dulu. Sekarang hutang sama si A, hutang pada manusia berarti. Berapa tadi hutang sama manusianya? Ya, untuk Allah dulu, hutang kepada Allah, zakat, nadar. Sekarang hutang kepada manusia tadi berapa? 3 juta. 3 juta kali harta peninggalan juga 3 juta ya, terus kali harta peninggalan dibagi 5 juta juga. Apa hasilnya? Nah, pasti 600. Kan pas 600 itu kan. Nah, paham? Cara kayak gitu. Jadi kalau Imam Ahmad seperti itu, semuanya dibayar. Misalkan ada orang yang dihutang, ya kita jelaskan yang antum tulis ini punya hutang zakat misalkan 2 juta, ya punya hutang kepada si A 3 juta, sedangkan harta peninggalan cuma 1 juta. Nah, kalau Imam Ahmad ya seperti itu caranya. Jadi sesuai dengan proporsinya itu. Hutang zakat 2 juta dikali harta peninggalan dibagi keseluruhan hutang dia 5 juta. Berarti hasilnya 400 kan? 400 ini untuk zakatnya 400 dulu. Ya. Kemudian kalau utang sama si A 3 juta, ya tinggal dikali 1 juta harta peninggalan dia dibagi seluruhan 5 juta juga, berarti 600. Habis kan 1 juta itu kan? Nah, kepada manusia juga seperti itu. Untuk menegakkan keadilan misalkan semuanya juga kepengen dibayar. Si A 200 juta, si B 300 juta. Misalkan ya, si C 500, harta peninggalannya cuma 100 juta. Saya juga pengen dibayar dong. Yang saya juga pengen dibayar dong. Seperti itu caranya. Paham? Jadi nanti hutang sama si A dikali peninggalan dibagi keseluruhan hutang. Paham? Ya sudah, jangan panjang-panjang kalau tidak paham sih. Ini berarti yang 5 juta itu hutang zakat sama hutang si A saja. Ya, hutang zakat sama si A. Kalau ini kasusnya antara hutang apa kepada Allah dengan manusia. Kalau sesama manusia juga seperti itu sama, ya. Paham ini? Total keseluruhan hutangnya ya, betul. Jadi kurang kan, masih kurang, belum selesai. Paham ini? Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Al-huququ al-muta'alliqatu. Sudah itu ya. Nah, baru sekarang masuk ke al-wasiyah. Ya. Kemudian juga barangkali kita perlu sertakan dalilnya. Kenapa kita dahulukan dulu pembayaran hutang daripada wasiat? Ya, karena apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi juga Ibnu Majah dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Innakum taqra'un, kalian telah membaca mim ba'di wasiyatin yusa biha aw dain." Warisan tersebut dibagi setelah wasiat yang ditunaikan atau hutang yang dibayar. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat prakteknya, pengamalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadha bid-dain, menetapkan untuk membayar hutang dulu qabla al-wasiyah, sebelum apa? Wasiat. Dan juga dikarenakan yang namanya hutang kan kewajiban. Sedangkan apa? Wasiat kan tabarru', derma. Mana dulu yang didahulukan? Kewajiban atau sesuatu yang sifatnya mustahab? Ya kewajiban dulu gitu. Dan ijma' tegak di atasnya, ya. Jadi mendahulukan apa dulu? Pembayaran hutang daripada apa? Wasiyah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-wasiyah. Al-wasiyatu al-jaizah, wasiat yang diperbolehkan. Yaitu kriterianya adalah wahya makanat bi thuluth faqalla li ghairi waris. Apa yang dia
ya bithuluts, dengan sepertiga paling banyaknya. Karena dulu salah seorang sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika beliau menyangka bahwa saya sebentar lagi mau mati, beliau ingin mendermakan sebagian besarnya, separuhnya, ya, dari hartanya, nggak boleh. Kemudian naik lagi, nggak boleh lagi, sampai ats-tsuluts, sepertiga. Kalau begitu kata Rasulullah, ats-tsuluts fa ats-tsulutsu katsir atau kabir, sepertiga itu banyak, besar, tapi Rasulullah bolehkan. Iya, kurang dari itu lebih utama, tapi diperbolehkan. Iya. Ya barangkali dia kepengen menabung pahala, dan dia melihat misalkan keturunannya pada sukses, sedangkan di sisi dia mungkin ada orang yang selama ini mendampingi dia, anak angkat atau siapa yang mengurusi dia, gitu kan, miskin, butuh dibantu, atau alasan yang lain, dia berwasiat. Ya. Adapun kalau orang yang dia hartanya pas-pasan, yang ditinggalnya miskin, maka tidak dianjurkan untuk berwasiat. Khawatir zalim, harta cuma 50 juta, anaknya 10, sekolahnya mondok lagi. Terus gimana ini wasiat? Ya, jangan ya. Al-muhim di sini kriterianya paling banyak berapa? Sepertiga atau kurang dari itu. Itu syarat yang pertama, sepertiga atau kurang dari itu. Li ghairi waris, kepada selain ahli waris. Kenapa? Karena innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah, fala wasiyata li waris. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada orang yang berhak haknya, maka tidak ada wasiat kepada ahli waris yang memang dia mewarisi. Ya, kalau kerabat yang tidak mewarisi, ya maka tidak mengapa. Kemudian ditambahkan lagi oleh yang lain syarat yang ketiga, agar wasiatnya bukan pada perkara yang mengandung dosa atau sia-sia. Ya, maka itu tidak diperbolehkan, tidak boleh diterapkan kalau wasiatnya pada perkara yang mengandung dosa atau perkara yang sia-sia. Paham ini? Sampai di sini ada pertanyaan? Wasiat. Yang nggak sah, nggak boleh diterapkan. Kalau ada wasiat bisa tertulis buat anaknya, nggak diterapkan, nggak boleh diterapkan. Ya, jadi kalau zalim ya jangan diterapkan, kasihan dianya. Jadi yang namanya peninggalannya setelah dia mati, itu sebagian ulama melarang untuk seseorang membagi waris dalam kondisi dia masih hidup. Ya, takutnya terjadi kezaliman. Ya. Kalau misalkan terjadi ada seorang yang dia membagi-bagi, ya setelah meninggal ya dicek lagi, kembalikan kepada hukum syariat. Ya. Khawatirnya udah kamu sebelah sini, sebelah situ, ternyata prakteknya iya sebelah sana nilai jualnya kecil, sini berlipat-lipat kalinya. Iya. Kalau ini orang meninggal itu, apakah dia dapat pahala dari setiap harta yang diberikan, diwariskan kepada keluarganya? Ya insyaallah. Kata Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhi'afan. Ya, hendaknya takut orang yang meninggalkan keturunannya dan kondisi lemah. Ya. Ya dia pahala meninggalkan harta warisan itu anak-anaknya. Ya tentunya semakin besar pahalanya ketika dia didik dulu anaknya dengan ilmu agama, sehingga hartanya menjadi harta yang bermanfaat, gitu kan. Ya kalau misalkan tadi kan ketika Sa'ad bin Waqqas hendak berwasiat besar, jangan. Kata Rasulullah SAW, seandainya engkau meninggalkan keluargamu ya dalam kondisi mencukupi, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi miskin meminta-minta kepada manusia. Itu kan? Cukup? Ada yang lain tentang ini? Ya wasiat itu adanya min ba'di wasiyatin yusa biha udain, dalilnya. Ya. Min ba'di wasiyatin yusa biha audain. Ya. Ada khilaf di antara ulama. Ya. Tentang kata Syekh Ibnu Utsaimin, mata ta'tabir atau tu'tabar ijazatu al-warathah al-wasiyah lil warith atau bima zada ala thuluth fil masyhur min madhhab al-Imam Ahmad 'inda ashabi anna la tu'tabar, tentang bolehnya warisan, memberikan warisan
memberikan wasiat kepada ahli waris, dan terkait juga dengan ketika wasiat tersebut melebihi sepertiga. Fal masyhur min madhhab Imam Ahmad inda ashabi anna la tu'tabar. Ya. Kata beliau, wa qad ikhtalafa al-ulama rahimahullah di dalam at-tashil mata tu'tabar ijazatu al-warathah al-wasiyah lil warith aw bima zada ala thuluth. Fal masyhur min madhhab Imam Ahmad inda ashabi anna la tu'tabar ila ba'da al-maut. Ya, wasiat ini dianggapnya nanti kalau sudah mati gitu. Falau ajazu fabalha lam tasih al-ijazah wa lahum ar-ruju'. Ya. Di sini ada pembahasan-pembahasan yang lain yang beliau tambahkan ya di dalam at-tahsil ini. Ya. Mungkin cukup saja dengan penjelasan yang sederhana tadi ya. InsyaAllah barangkali nanti ada yang kita tambahkan pada kesempatan berikutnya. Kemudian al-irth yang kelima, al-irth warisan. Wa yuqaddamu minhu al-irthu bil fardhi thumma ta'sibu thumma rahim. Kemudian didahulukan dalam pembagian warisan yaitu al-irth bil fard, warisan dengan al-fard, jatah yang tertentu. Itu dulu yang didahulukan. Ya, jatah-jatah tertentu dalam Al-Qur'an ada 6. Yang pertama 2/3, ini yang paling besar. Kemudian setengah, sepertiga, 1/4, 1/6, 1/8. Orang-orang yang jatahnya ditentukan dengan persentase ini yang didahulukan. Sehingga dalam membuat diagram pembagiannya pun demikian. Antum letakkan di atas ahlul furud dulu. Tsumma ta'sib, kemudian setelah itu baru di bawahnya ta'sib, orang yang mereka mewarisi bila takdir tanpa ketentuan. Apa yang tersisa itu yang mereka dapatkan. Tsumma rahim, kemudian yang berikutnya ar-rahim, yakni hubungan kerabat. Ini mereka ya zawul arham atau ulul arham, mereka mewarisi ketika tidak ada ahlul furud dan juga ketika tidak ada asabah. Ya. Ya, kita tutup di sini dengan contoh. Ya. Mithalun yuwaddihu dzalik an yamuta maitun wa yablughu ma yata'allaqu bi tarikatihi kattali. Ada seorang mati, ya. Kemudian yablugh, setelah dicek, ya, apa yang berkait dengan harta peninggalannya itu sampai pada at-tali, nominal berikut ini. Ya. Jadi dia mati. Kemudian setelah dicek tanggungan dia ini mencapai poin-poin berikut ini. Yang pertama 100 real mu'an tajhizi. Ya, 100 real biaya pengurusan jenazah dia. Kemudian 100 real dain, ya, mauthuq muwaththaq birrahan, hutang yang terkait dengan gade. Dan yang ketiga rialudain, 100 real, 100 rial, 100 rial dain, laisa fi rahan, tidak ada padanya gade. Yang keempat, ya, 100 rial, 100 rial wasiyah yang sifatnya boleh. Lihat, ini praktek, contoh praktek. Sedangkan ahli warisnya yang ditinggalkan zauj, suami, dan ukhtun syaqiqah, saudari perempuan sekandung. Fa idza khallafa 100 riyalin faqat, maka jika si mayit mati hanya meninggalkan 100 real saja, 100 real saja, maka surifat fi mu'ani tajhizi, 100 real tersebut digunakan untuk biaya pengurusan jenazahnya saja. Wa turikal baqi, dan sisanya dibiarkan sudah. Ya, kalau misalkan di antara keluarganya ada yang mau menanggung dan dalam kondisi mampu, ya ahsan, itu termasuk berbuat baik kepada orang tuanya, ibunya atau kerabatnya. Karena seseorang itu akan tertahan, ya, dari surga ketika dia masih memiliki tanggungan kepada manusia. Kemudian wa idza khallafa 200 riyalin faqad surifat fi mu'ani tajhizihi wa dain al-muwaththaq wa turikal baqi. Jika seseorang mati meninggalkan 200 real saja, maka 200 real ini digunakan untuk yang pertama mu'ani tajhizi, biaya pengurusan jenazah. Yang kedua wa dain al-muwaththaq, hutang yang terkait dengan tadi. Wa turikal baqi, ya sisa dibiarkan sudah. Iya. Kemudian wa idza khallafa 300 riyalin faqad surifat fi mu'ani tajhizihi wad-dain al-muwaththaqi wad-dain ghairi al-muwaththaq wa turikal baqi. Jika dia mati meninggalkan 300 real saja, maka digunakan ini 300 real untuk yang pertama biaya pengurusan jenazahnya, kemudian membayar hutang
yang terkait dengan gade dan hutang yang lepas, gitu kan. Wa turikal baqi, dan sisanya dibiarkan sudah. Wa idza khallafa 600 riyal, kemudian apabila dia mati meninggalkan 600 real, surifa minha 300 fima sabaq, 300 realnya digunakan untuk 3 yang telah lewat tadi. Apa 3 yang telah lewat? Biaya penyerahan jenazah, bayar hutang, kemudian apa? Ya, hutang terikat dengan apa? Gade dan hutang lepas. Ya, kemudian wa mi'atu riyalin fil wasiyah, 100 realnya untuk wasiat. Tinggal berapa berarti? 200. Iya. Wa mi'atu riyalin li zauj, berarti harta peninggalannya 200 real. Wa mi'atu riyalin li zauj, maka untuk suami 100 real, karena suami kan jatahnya setengah. Ketika si mayitnya enggak meninggalkan apa? Keturunan yang mewarisi, ya kan? Setengah berarti. Wa mi'atu riyalin lil ukhti asyaqiqah, dan 100 real lagi untuk saudari sekandung, karena saudari sekandung kalau sendirian setengah juga. Berarti kan pas 100. Pas itu 600. Kebagian semua. Iya. Paham ini? Wa wajhu taqdimil wasiyah 'ala al-irthi huna anna fardhu kulli wahidin min az-zawji wal ukhti asyaqiqah an-nisfu. Lihat alasan alasan taqdimil wasiyah, alasan didahulukannya wasiat 'ala al-irthi dari warisan, huna di sini. Ya kenapa di sini kok didahulukan dulu wasiat? Diambil dulu 100. Buat apa? Wasiat. Karena wasiatnya kan sepertiga tadi kan? Tadi kan harta peninggalan kan setelah diambil untuk biaya ini itu ini tinggal 300 kan? Wasiat berapa sepertiga? Berarti kalau 300 sepertiganya berapa? 100. Ya sudah, ambil, amankan dulu wasiat. Baru 200-nya dibagi, dihitung. Alasannya kata beliau, alasan didahulukannya wasiat dalam warisan di sini adalah bahwasanya fard kulli wahid minaz zawj, jatahnya setiap suami dan saudari perempuan di sini setengah semua, iya kan? Paham? Walam yufrad lahum an-nisfu, dan tidaklah ditetapkan untuk keduanya suami dan saudari sekandung setengah, illa kecuali ya bin nisbati lima baqiya ba'da al-wasiyah, pada kaitannya dengan yang tersisa setelah diambil wasiat. Itu. Paham ini? Hanyalah ditetapkan untuk keduanya siapa? Suami dan saudari sekandung setengah bin nisbah lima baqiya ba'da al-wasiyah, pada kaitannya dengan yang tersisa setelah diambil untuk apa? Wasiat. Nah, lihat, walau lam tuqaddamil wasiyatu alaihi, seandainya wasiat tidak didahulukan atas jatahnya suami dan saudari perempuan, lakana lil wasiyati khamsatan, lakana lil wasiyati khamsatun wa sab'un, niscaya nanti jadinya wasiatnya itu khamsah wa sab'un, 5/70. Khamsah wa sab'un atau 75. Oh, 70. Lakana lil wasiyah khamsatun wa sab'un, niscaya wasiatnya jadinya 75, enggak 100. Tuh, nanti kita buktikan dengan perhitungan. Jadi ditetapkannya jatah suami atau saudari perempuan setengah-setengah setelah diambil wasiat dulu, agar wasiatnya terjaga sepertiga. Seandainya enggak didahulukan wasiat ini, nanti wasiatnya bukan 100, bukan sepertiga, jadi 75. Paham? Ya, nanti kita akan jelaskan perhitungannya. Walikulli wahidin minaz zawj, akhirnya masing-masing dari zawj suami wal ukht dan saudari perempuan sekandung 100 watna 10 rialan, 112 real, wa nisf setengah, 112,5 ya. Di saya nanti untuk si masing-masing dari suami dan saudari perempuan 100 watna 10 rialin, 12 real, wa nisf dan setengah real. Berarti berapa? 112,5 ya. Ya, 112,5 nih hitungannya nih. Ya. Tadi jatahnya si suami berapa? Zaujun setengah, ya kan? Ukhtun syaqiqah berapa? Setengah juga. Wasiyah berapa wasiyah? Sepertiga. Nah, disatukan perhitungannya berarti. Nah, zaujun setengah, ukhtun setengah, wasiat sepertiga. Sekarang kita cari asal masalahnya. Asal masalah adalah bilangan terkecil, ya, bilangan terkecil yang apa?
Bilangan terkecilnya apa? Bisa dibagi untuk apa? Setiap ahli waris tanpa ada pecahan. Sekarang kita lihat setengah. Ini kan zauj setengah, ukhtun setengah, wasis setengah. Yang sama penyebutnya 2 dengan 2 ini dijadikan satu saja. Jadi untuk mencari asal masalah kita melihat penyebutnya saja, bilangannya di bawah. Ini kalau bilangan ada yang sama tidak dianggap salah satunya. Berarti di sini 2 dengan 3, ya kan? 2 dengan 3 itu hubungannya dalam istilah mereka al-fardiyyin itu tabayun. Maka dikalikan 2 kali 3 berapa? 6. Nah, ini makmur. Aneh spidolnya. Zauj, suami, setengah dari 6 berapa? Ya, 3. Sekarang ukhtun, setengah dari 6 berapa? 3 juga. Wasiat sepertiga dari 6 berapa? 2. Nah, lihat asal masalahnya 6. Sihamnya berapa? 8. Berarti terjadi aul di sini. Aul, pengurangan jatah pada masing-masingnya. Maka 6-nya diganti berapa? 8. Nah, 8. Berarti si zauj berapa? 3/8. Ukhtun berapa? 3/8. Wasiat berapa? 2/8 sama dengan 1/4. Turun kan dari 1/3, 1/4. Sekarang duitnya berapa tadi? 300 juta ya? Ya 300 juta. 300 ya, 300. Ya cara perhitungan boleh antum 300 dibagi 8 kali 3 atau 300 kali 3 bagi 8. Itu aja enggak apa-apa. 300 kali 3 berapa? 300 kali 3 dibagi 8. Ini hasilnya 112,5. Ya. Berarti masing-masing dari suami dan ukhtun 112,5, 112,5, ya kan? Sama. Sekarang untuk wasiat. Berarti wasiat ini kan antum lihat berapa? 2/8. Berarti kan 300 kali 2 bagi 8 berapa? 75. Kan pas kalau dijadikan 112,5 dari 2 orang kan? Berarti 225. Ya, kemudian ini 75. Pas kan 300. Jadi wasiatnya jadi segini, enggak bisa 100 gitu. Paham enggak maksudnya ini? Al-muhim intinya wasiat dulu diambil baru setelah itu dibagi. Ya. Jangan disatukan perhitungannya tuh. Kalau disatukan nanti ya berubah. Wasiatnya enggak 1/3 lagi. Ini jadi 1/4 kan? Yo, 2/8 ini 1/4. Ya, sampai di sini pertanyaan. Tadi ana tak baca ulang ya. Tadi ana baru baca sih, jadi baru paham sekarang nih. Wa qad ikhtalafa al-ulama rahimahullah. Ya. Para ulama berselisih dalam at-tashil halaman 13 di sini. Mata tu'tabar ijazatul warathah al-wasiyata lil warith? Kapan dianggap ya bahwasanya pembolehan ya para ahli waris untuk seorang yang mati tadi meninggalkan wasiat kepada ahli waris? Paham nggak maksudnya? Jadi boleh enggak sekarang? Kalau misalkan semua ahli waris boleh mengizinkan, sok barangkali kamu mau berwasiat kepada si A yang di ahli waris. Kalau yang lain setuju bagaimana gitu? Itu maksudnya. Kapan dianggap pembolehan ahli waris untuk si yang mati ini? Ya ketika mau matinya berwasiat kepada ahli waris. Ada itu. Paham enggak maksudnya? Ya barangkali ini ada pertanyaan atau kasus gitu. Bagaimana kalau yang lainnya mengizinkan gitu loh? Soklah enggak apa-apa berwasiat kepada si anak ya si A karena dia miskin. Setuju semua? Ya, paham enggak ini? Atau misalkan wasiatnya 1/3 sok enggak apa-apa kata ahli warisnya, lebih dari 1/3 juga. Kita sudah cukup ini kayak ini. Nah itu maksudnya tadi. Nah baru nyambung sekarang. Fal masyhuru, katanya yang masyhur min madhhabi al-Imam Ahmad,
inda ashabih, yang masyhur dari mazhabnya Imam Ahmad di sisi para pengikutnya, anha la tu'tabar, wasiat itu tidak dianggap. Jadi kalau berwasiat untuk siapa? Ahli warisnya, hatta ahli waris yang lain setuju, tidak dianggap. Atau berwasiat lebih dari sepertiga, hatta ahli waris yang lain setuju, nggak dianggap. Illa ba'dal maut, kayak itu, nggak dianggap kecuali setelah matinya. Setelah matinya, ya. Kalau setelah matinya misalnya ini, setelah mati setuju, sudahlah, nggak apa-apa. Ya kalau belum mati, kan bisa jadi dia setelah itu protes, nggak setuju. Ya dianggap, tidak dianggap kecuali setelah mati yang berwasiat ini. Ya sudahlah, tadi bapak misalkan berwasiat dari A, kita setuju semua, setuju ya silakan. Ya setelah haknya mereka mau nggak ngambil juga nggak apa-apa kan. Tapi kalau belum mati nggak dianggap gitu. Yang berwasiat belum mati nih. Ya misalkan mereka setuju, ternyata setelah mati mereka berubah pikiran. Ya, paham nggak ini? Ya. Kita ulang ya. Anna la tu'tabar, dua hal tadi nggak dianggap kecuali setelah ba'dal maut, setelah yang berwasiat mati. Ya. Kalau setelah misalkan sebelum mati, kemudian mereka setelah mati berubah pikiran, nggak jadi, ya sudah nggak jadi. Iya, batal. Tapi beliau kemudian mentarjih pendapat, katanya anal ijazah in kanat fi mardi mautil maut sahha wa laysa lahum ruju'. Pembolehan para ahli waris untuk apa tadi? Pembolehan untuk apa? Berwasiat kepada salah seorang dari ahli waris, atau apa? Berwasiat lebih dari sepertiga kepada selain ahli waris. Kata beliau, ijazah ini, pembolehan ini, restu izin dari ahli waris yang lain ini, in kanat fi mardi mautil muwarrith sahha, apabila pembolehan ini terjadi ketika memang orang ini, ya yang mau mati ini atau pewaris ini dalam keadaan sakit yang sebentar lagi mau mati, maka sah gitu, sah. Tapi kalau masih sakitnya sakit biasa, nggak ada dugaan mau mati, nah itu berbeda hukum lagi gitu. Ya, sah berarti nggak boleh rujuk mereka. Saya nggak jadi membolehkan pembolehan tadi, salah satunya nggak bisa. Gitu, paham nggak? Nggak boleh rujuk gini. Ya kalau boleh rujuk tadi, kalau misalkan apa wasiatnya dilakukan dalam kondisi si pewaris yang mau mati ini apa masih sehat, atau mati ya sakitnya masih demam biasa gitu kan. Ya, paham nggak ini? Ya. Makanya kata beliau, in kanat fi ghairi maradi mautih lam yatasih. Kalau wasiat tadi kepada ahli waris dengan persetujuan yang lain, atau sepertiga, lebih dari sepertiga dengan persetujuan ahli waris pada sakit yang tidak mengantarkan umumnya pada kematiannya, maka lam tasih, nggak sah. Walahum merujuk, bagi mereka untuk merujuknya, tidak menerapkan wasiat tadi. Paham ini? Wa hadza madhhab Malik, ini madhabnya Imam Malik, wa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan pilihannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga tilmidnya Ibnu Qayyim dalam kitab Badail Fawaid. Terpahami kira-kira? Jadi kalau ada pertanyaan, bolehkah ya seseorang yang mau mati meninggalkan warisan kepada salah seorang apa ahli waris dengan persetujuan yang lain? Ya dilihat kondisinya. Ya dilihat kondisinya. Kalau kondisi pewaris tadi dalam kondisi sakit yang mau mati, sah. Ya nggak boleh rujuk lagi. Nggak boleh keselamatan. Nggak jadi apa? Kita terapkan saja. Iya, sabda Rasulullah tidak ada warisan. Ya nggak bisa, kamu sudah mau mati kan, kamu sudah menggugurkan hak kalian. Ya nggak boleh diambil lagi. Sudah diberikan hak kalian kepada si A dari ahli warisnya gitu. Iya. Paham ini? Iya. Sebelum diakhiri ada pertanyaan? Ya bisa ditulis. Sekarang sih katanya harus ada ditulis saksi segala macam ya. Ya kalau sudah ada saksi ya sudah tercukupi, ya ditulis juga bisa. Ya. Iya, yang diketahui tulisan dia, ya kan. Di dompet dia ada wasiatnya misalkan, ini tolong kalau saya mati ya sepertiganya, seperempatnya buat pembantu saya atau anak angkat saya, kasihan dia nggak dapat misalkan. Iya. Atau dengan ucapannya. Iya, iya, ini tertulis silahkan atau terucapkan juga. Cuma antum mungkin perlu lihat hukum yang diterapkan
di negeri kita gitu. Ya, seperti apa syarat-syarat sahnya wasiat itu agar jangan sampai terbatalkan gitu, karena misalkan di sisi aturan kita sepertinya misalkan harus ada saksi segala macam gitu kan. Kasihan. Ya sah secara syarat ketika memang ada bukti-bukti yang menjelaskan ya bahasa dia memang berwasiat, apakah dengan lisan dia atau tulisan. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai sini. Subhanallah bihamdik, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.